Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknik. Selamat datang dalam materi pembelajaran desain pemodelan dan informasi bangunan. Pada video kali ini, kita akan membahas pengenalan konstruksi jalan dan jembatan, sebuah topik penting dalam dunia teknik sipil dan infrastruktur. Jalan dan jembatan bukan sekadar sarana penghubung antar wilayah, tetapi juga fondasi utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, mobilitas masyarakat, dan pengembangan wilayah. Bersama saya, Herdi Yudi Rahman, Guru Pengampu Mata Pelajaran Konsentrasi Keahlian pada Program Studi Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan, SMKN 1 Majalengka. Mari kita pahami lebih dalam tentang fungsi dan jenis jalan, seperti jalan arteri, kolektor, lokal, hingga jalan tol. Yuk, kita mulai perjalanan kita membangun wawasan di dunia konstruksi. Jangan lupa siapkan catatan dan semangat belajar terbaikmu. Halo, selamat datang di video penjelasan alur tujuan pembelajaran pada konsentrasi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan atau DPIB, yang merupakan bagian dari bidang keahlian teknologi konstruksi dan bangunan. Alur tujuan pembelajaran ini disusun berdasarkan kurikulum Merdeka dan disesuaikan dengan fase F, yaitu untuk kelas 12. Tahap 1, gambar rumah sederhana dan bertingkat. Tahap pertama dimulai dengan kemampuan dasar dalam menggambar rumah sederhana dan rumah bertingkat. Peserta didik diajak untuk menerapkan gambar 2 dimensi dan 3 dimensi, baik struktur, arsitektur, interior maupun eksterior bangunan, dengan memanfaatkan teknologi Building Information Modeling, atau BIM. Selain itu, peserta didik juga dilatih menghasilkan gambar visualisasi animasi yang informatif, mencakup perencanaan, teknik pemodelan, serta pembuatan gambar presentasi yang menarik dan komunikatif. Tahap 2, gambar konstruksi utilitas bangunan. Pada tahap kedua, fokus pembelajaran diarahkan pada pemahaman dan penerapan konstruksi utilitas bangunan, seperti sistem air bersih, air kotor, instalasi listrik, sistem kebakaran, dan sanitasi. Peserta didik menerapkan gambar kerja 2 dimensi dan 3 dimensi dari utilitas tersebut dengan menggunakan BIM untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi perencanaan teknis. Tahap 3, gambar konstruksi jalan dan jembatan. Memasuki tahap ketiga, peserta didik diajak memahami dan menggambar konstruksi jalan dan jembatan. Mereka akan membuat gambar kerja 2 dimensi dan 3 dimensi, termasuk desain penampang dan visualisasi struktur jalan serta jembatan. Teknologi BIM juga digunakan untuk menampilkan gambar secara lebih interaktif dan realistis sebagai bagian dari desain yang informatif. Tahap 4, rencana anggaran biaya, RAB, menggunakan BIM. Tahap keempat merupakan integrasi dari semua pengetahuan sebelumnya ke dalam perencanaan anggaran biaya. Peserta didik diajak untuk memahami konsep estimasi biaya konstruksi menggunakan pendekatan real cost. Mereka juga belajar menerapkan jadwal pelaksanaan atau time schedule, serta membuat kurva S menggunakan BIM untuk mendukung efisiensi perencanaan dan pelaporan proyek konstruksi. Kali ini kita akan menyampaikan materi pada alur tujuan pembelajaran pada tahap 3 gambar konstruksi jalan dan jembatan. Konstruksi jalan dan jembatan merupakan bagian penting dari infrastruktur yang berfungsi mendukung mobilitas dan konektivitas antar wilayah. Berdasarkan fungsinya, jalan dibedakan menjadi jalan arteri, kolektor, lokal, dan jalan tol, masing-masing melayani tingkat lalu lintas yang berbeda. Klasifikasi jalan menurut Kementerian PUPR dan Bina Marga dibagi berdasarkan statusnya menjadi jalan nasional, provinsi, kabupaten kota, dan desa. Sementara itu, jembatan diklasifikasikan berdasarkan struktur seperti balok, rangka, dan gantung, serta berdasarkan bahan pembuatnya seperti beton, baja, dan kayu, yang disesuaikan dengan kebutuhan bentang dan kondisi lingkungan. Di video pembelajaran mata pelajaran konsentrasi keahlian pada tahap 3 jalan dan jembatan. Pada video ini, kita akan membahas materi penting yaitu klasifikasi jalan dan klasifikasi fungsional jalan. Mari kita simak bersama. Klasifikasi jalan adalah pengelompokan jalan berdasarkan fungsi, kelas, kewenangan pengelola, serta kondisi medan. Klasifikasi ini bertujuan agar perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan bisa lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang pertama adalah klasifikasi berdasarkan kelas jalan. Terdapat 3 jenis utama, yaitu jalan arteri, yaitu jalan utama yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan berskala nasional atau provinsi, dengan kapasitas besar dan kecepatan tinggi. Contoh, jalan nasional lintas provinsi. Jalan kolektor, yaitu jalan yang menyalurkan lalu lintas dari jalan lokal menuju jalan arteri. Jalan ini berfungsi sebagai penghubung antar kawasan dalam kota atau antar desa dalam satu kabupaten. Contoh, jalan dalam kota yang menghubungkan beberapa kawasan perumahan ke jalan utama.
Jalan lokal, yaitu jalan yang memberikan akses langsung ke bangunan, rumah tinggal, atau tempat usaha. Jalan ini memiliki lalu lintas rendah dan kecepatan terbatas. Contoh, jalan perumahan, jalan lingkungan. Klasifikasi fungsional jalan. Klasifikasi ini menekankan pada peran jalan dalam sistem jaringan transportasi. Jalan arteri berfungsi sebagai jalur utama untuk mobilitas tinggi. Jalan kolektor sebagai penyalur arus dari lokal ke arteri. Jalan lokal berfungsi melayani lalu lintas lingkungan. Selain itu, kondisi medan juga berpengaruh terhadap klasifikasi ini, seperti medan datar, berbukit, dan pegunungan. Masing-masing medan memiliki tantangan desain tersendiri, baik dari segi struktur jalan, drainase, maupun keamanan. Berdasarkan klasifikasi kewenangan. Artinya, siapa yang bertanggung jawab terhadap jalan tersebut? Jalan nasional dikelola oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Menghubungkan antar provinsi dan menunjang kegiatan ekonomi nasional. Jalan provinsi dikelola oleh pemerintah provinsi. Menghubungkan kabupaten kota dalam satu provinsi. Jalan kabupaten kota dikelola oleh pemerintah kabupaten kota. Menghubungkan kecamatan atau wilayah strategis dalam satu kabupaten kota. Jalan desa dikelola oleh pemerintah desa. Fungsinya lebih ke mobilitas lokal masyarakat pedesaan. Nah, itulah penjelasan mengenai klasifikasi jalan dan fungsinya. Dengan memahami klasifikasi ini, kita dapat mengetahui bagaimana jalan dirancang, dibangun, dan dipelihara sesuai kebutuhan wilayah dan masyarakatnya. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk mencatat poin-poin penting dan diskusikan dalam pembelajaran di kelas. Jangan lupa selalu bahagia, meningkatkan kompetensi, memelihara kompetensi dan menjaga kompetensi. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.